prestasi timnas Indonesia tidak melulu dilihat dari mengangkat piala. Oke. Mengangkat piala di turnamen bergengsi agenda FIFA itu menjadi penting dan itu yang akan kita nantikan. Tapi kalau kita melihat bagaimana timnas Indonesia tumbuh, bisa dilihat keberhasilan kecil dalam perjalanannya. Update tanggal 15 Februari 2024 ini, FIFA merilis ranking negara untuk sepak bola di dunia. Dan yang menjadi menarik adalah Indonesia sekarang masuk 142 terbaik dunia. Kalau kita lihat di angka 142 ini, memang kita masih di papan bawah. Akan tetapi kalau kita melihat perjalanan 5 tahun terakhir ini, ada progres, ada perbaikan peringkat, ada langkah nyata yang dicatat FIFA mengenai sepak bola Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir ini kita bisa melihat Indonesia pernah terjerembab di peringkat 175 FIFA. Kemudian Indonesia mencoba memperbaiki timnasnya. Indonesia mencoba mengikuti semua agenda FIFA, baik itu friendly match ataupun turnamen resmi FIFA. Yang terjadi adalah perlahan tapi pasti. Dari 175 FIFA sekarang menjadi 142 FIFA. Ini adalah bukti kawan, bahwa timnas Indonesia sedang tumbuh. Dan saya tidak sepakat oleh pengamat sepak bola atau kalangan yang mengatakan bahwa hari ini timnas Indonesia berada jalan di tempat. Indonesia juga tidak berprestasi. Indonesia apa yang bisa dilakukan? Saya lebih senang melihat perspektif bahwa hari ini Indonesia tumbuh perlahan tapi pasti. Kita dibicarakan di Piala Asia atau kita dibicarakan di level Asia. Peringkat Indonesia menjadi 142, itu bukti nyata. Timnas Indonesia masuk 16 besar Piala Asia Qatar, itu bukti nyata. Dan yang kedua adalah kita dilihat di level Asia dengan adanya AFC merilis bahwa ada 10 nominasi The Future Players. Dan salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Pemain 19 tahun menciptakan gol di Piala Asia saat melawan Irak. Dan kontribusi di timnas waktu di Piala Asia sangat penting dan sangat dibutuhkan Sintayong, menjadikan dia masuk jajaran pemain hebat di Piala Asia untuk pemain muda. Ini juga kita harus apresiasi. Di situ Marcelino berjajar dengan pemain-pemain hebat di Asia. Ada pemain Australia, ada pemain Jepang, ada pemain Arab Saudi, ada pemain Jordania, ada pemain Korea Selatan, dan beberapa pemain yang lainnya. Kalau kita melihat ini dengan kepala jernih loh ya, dengan melihat keberhasilan ini, kita akan bisa mengakui bahwa hari ini Indonesia tumbuh. Hari ini Indonesia berkembang. Hari ini Indonesia sedang berjuang. Apalagi di statementnya Pak Erick Thohir mengatakan bahwa dalam waktu dekat
Indonesia punya target masuk 100 besar ranking FIFA. Ini adalah sebuah target dan ambisi yang harus kita dukung. Semua program-program yang akan dilakukan kita support. Ya. Kalkulasi ini sebenarnya bukan kalkulasi yang diawang-awang. Jika dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia bisa masuk ke babak ketiga, ya, sekarang kan masih di putaran kedua. Nanti kalau masuk di putaran ketiga, Indonesia bisa lolos, pasti peringkatnya akan naik. Karena di situ sisa 4 pertandingan, dan Indonesia memang dalam tuntutannya, jika ingin lolos, maka Indonesia harus menciptakan kemenangan-kemenangan. Kemenangan melawan Vietnam, kemenangan melawan Filipina, hasil baik melawan Irak, ya, minimal maksimal seri lah ya. Bisa menahan di GBK, saya pikir luar biasa. Apalagi kalau bisa memenangkan pertandingan, berarti 12 poin akan tercipta dan itu akan menambah poin Indonesia. Dan Indonesia akan bisa perlahan tapi pasti peringkatnya akan naik. Ya, informasi ini senang saya mendengarnya, mungkin juga bagi jutaan pecinta sepak bola Indonesia ya. Kita terus dukung timnas, kita dukung PSSI. Jika ada ya hal yang menyimpang, maka kita siap kritisi PSSI. Nantikan update tentang timnas selanjutnya bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.